Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kehadiran untuk kuliah pengantar perancangan kota. Jadi pada kuliah dana ini kita akan membahas tentang aturan main, jumlah tugas ya, dan materi-materi apa yang diajarkan pada perancangan kota. Jadi nanti kita akan belajar tentang apa itu kota ya. Jadi ada definisinya, ada sejarahnya, apa saja yang menjadi kriteria pembentuk suatu kota. Dan bicara tentang jalan perancangan kota, karena pada akhirnya nanti diarahkan untuk dapat membuat suatu kaidah atau suatu acuan untuk bagaimana merancang kota yang baik. Setelah kita tahu apa itu definisinya, kemudian kita tahu apa itu yang menjadi elemen perancang kota. Jadi ada tata bentuk, tata guna lahan dan aktivitas pendukung, land use, dan supporting activity, ada bentuk dan masa bangunan, massing, ada linkage system atau sistem tautan ya berkaitan dengan sirkulasi dan pedestrian. Kalau sirkulasi itu menyangkut semua aktivitas jalanan untuk barang, ya, kendaraan. Kalau pedestrian itu pejalan kakinya. Kemudian ada ruang terbuka, baik yang sifatnya ruang terbuka hijau maupun ruang terbuka yang tidak hijau ya. Kayak parkir itu ruang terbuka tapi tidak hijau. Kemudian tata informasi berkaitan dengan signage ya. Bagaimana kayak petunjuk jalan, billboard, ya, iklan-iklan itu diatur dalam suatu tatanan yang tidak membuat polusi visual atau chaos ya. Anda lihat waktu pada saat misalnya kampanye kepala daerah ya, itu banyak tuh yang iklan dadakan ya, pamflet billboard dadakan yang secara visual itu merusak. Kemudian yang keenam itu konservasi berkaitan dengan bangunan-bangunan lama bersejarah yang barangkali perlu dipertahankan atau dijaga atau ditingkatkan karena itu berkaitan dengan jati diri atau identitas dari suatu kawasan atau kota. Kemudian kita juga akan membahas tentang bagaimana perancang kota dari sisi teori-teori. Ya. Salah satunya adalah teorinya Kevin Lynch berkaitan dengan image of the city. Image itu kesan ya, image imaji, tampilan dan suatu kota apa saja yang membentuk suatu kota. Itu makanya dibagi menjadi 5 ya. Ada path, jalur jalan, ada edges, ada pasif, bentuk garis batas imajiner ya. Ada nodes, lingkaran atau perempatan. Bisa juga berupa lapangan terbuka ya. Ada distrik, bangunan-bangunan yang memiliki ciri yang sama atau beberapa kawasan memiliki keunikan tersendiri dan bisa dibedakan dengan ini dengan mudah. Kemudian ada landmark atau pengarang ya, objek yang bisa dijadikan sebagai titik acuan atau menjadi penanda suatu kawasan atau penanda bangunan. Bisa sifatnya lokal, bisa sifatnya regional, bisa sifatnya internasional. Sama kayak Jembatan Ampera itu bukan hanya lokal Palembang, tapi lokal Indonesia. Jadi semua orang tahu Jembatan Ampera itu adalah
landmarknya Kota Palembang. Jadi kalau diambil gambar, contoh jembatan Ampera, asosiasi langsung ke itu Kota Palembang. Sama kayak Indonesia itu ada Monas ya, itu Jakarta. Semua orang tahu bahwa Jakarta dengan Monasnya. Tapi Monas juga bisa dikenal juga penanda dunia. Jadi Indonesia itu dikenal dengan tanah Monas Jakarta. Jadi Monas Jakarta itu bukan hanya pelambang Jakarta, tapi juga penanda Indonesia. Ada banyak landmark nanti kita pelajari ya. Apakah suatu bangunan yang bisa menjadi landmark atau tidak, itu nanti ada ininya, ada syarat-syaratnya. Kemudian bicara tentang bagaimana pengembangan kota, mulai dari peremajaan kota, urban renewal, TOD, transit oriented development, itu pengembangan berbasis transit. Kemudian ada garden city atau kota taman. Nah, materi ini nanti kita akan bahas dalam pertemuan di kuliah perencanaan kota. Oke. Pengertian, definisi, sejarah. Jadi kalau dulu yang namanya kota itu ditentukan dari populasi ya. Desa apa kota itu apa bedanya? Populasinya semakin padat, desa-desa yang apa beraglomerasi atau berkembang memusat berbentuk apa pengumpulan orang dalam satu daerah tertentu itu bisa menjadi kota ya. Zaman dulu kota Babylon terkenal ya, populasinya 10.000. Terus beberapa karakternya ada zigurat, bangunan seperti trapesium ya, piramida tapi kotak ya. Terus ada taman gantungnya, hanging garden. Terus ada tembok mengelilingi seluruh kota ya. Jadi ada batas yang jelas. Itu tahun 4.000 sampai 3.000 sebelum Masehi. Itu dimiliki oleh bangsa Sumeria, Assyria. Kemudian ada Mesir, kota-kota Mesir kalau ada film apa The Mummy ya, itu menunjukkan bagaimana perkembangan suatu peradaban itu di Mesir dengan ibu kotanya namanya Giza tahun ya. Terus dia sudah punya sistem jalan yang rapi ya. Jumlahnya 20.000 orang. Kemudian ada Yunani 500 sampai dengan 146 sebelum Masehi. Itu sudah punya kota Athena, Miletus, Priene. Jadi ada beberapa kota yang memiliki populasi sekitar 40.000 sampai 100.000. Kalau Palembang berapa? Palembang mungkin sekitar 1,5 jutaan sekarang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan kota sekarang, kota-kota zaman dulu itu masih sedikit. Mungkin seukuran satu kecamatan. Itu ada sistem jalan sejajar, pola grid, bentuk geometris ruang perkotaan, terus ada agora, pasar ya, kan? Ada Phoenix, forum lapangan terbuka, semacam apa? Tempat olahraga, pertandingan. Gambarannya Hanging Gardens, Taman Gantung Babylon. Terus ada Romawi. Romawi sudah hampir sama ya, 250.000 sampai 2 juta. Dia merupakan kota militer, kota koloni. Jadi ada banyak, seperti kalau Anda lihat ada gladiator ya, ada kolosium untuk mereka melatih para tentaranya atau gladiator untuk nanti dipilih yang terkuat itu menjadi hero pahlawan ya.
Kemudian pada zaman kegelapan atau Dark Ages, kota itu pecah. Jadi yang tadinya terpusat itu menjadi beberapa pusat-pusat, terpisah antara kekuasaan raja dan kekuasaan surga, gereja ya. Jadi ada masing-masing punya ini sendiri, punya perangkat sendiri. Jadi ada angkatan bersenjata sendiri, ada polisi sendiri ya. Jadi tapi pusatnya pecah ya, jadi beberapa. Gereja nggak lagi kerajaan tidak lagi jadi sentral, tapi ada juga gereja. Ya. Jadi ada dualisme ya. Seperti ini ya, ada jalan-jalan, bangunan-bangunan, terus jalannya diapit oleh bangunan-bangunan. Di beberapa kota-kota Eropa sama zaman sekarang juga masih tidak seperti ini, jalan sempit, lorong, langsung jalan dan dinding bangunan. Nah, kemudian makin maju, zaman pertengahan, Middle Age, ya, pusat kota adalah gereja. Yang tadinya raja, sekarang enggak. Gereja menjadi pusat kota. Terus gaya arsitektur menjadi Romanes. Kemudian pada saat Renaissance, kebangkitan seni sastra modernisme, terus pusat kota menjadi estetik, artistik. Ada aksis, garis pengatur, ada plaza-plaza, taman-taman, ruang-ruang terbuka. Itu contohnya ada di Florence, Venesia. Venesia itu misalnya kota pedagang untuk orang berniaga. Kemudian Barok, bentuk bangunannya sudah monumentalisme, yang kerajaan lagi, ruang terbuka semakin luas, jalan besar bertaman, ada boulevard, contohnya kota Versailles. Nah, kemudian terakhir berubah menjadi kota-kota industri, teman-temannya uang-uangnya, pabrik-pabrik. Terus akhirnya hal ini menyebabkan masalah bagi perkotaan. Ada transportasi, bukannya mobil kan, yang tadinya jalannya karena kota-kota dibatasi oleh jauhnya jarak berkuda yang paling 5 kilo, sekarang makin panjang jarak tempuh kendaraan karena mobil sudah ditemukan, itu menjadi 45-50 kilo jarak antar ini antar kota. Dan kota juga makin meluas, membesar. Tapi kalau kota yang meluas membesar, bermasalah dengan transportasi, mulai macet, mulai parkir bermasalah, mulai perlu garasi untuk menyimpan mobil, kemudian keamanan, ya. Mulai banyak kriminal, belum lagi masalah pencemaran air dan udara karena industri yang tumbuh ya. Nah, kemudian berkembang lagi setelah itu adalah munculnya kota-kota atau perumahan-perumahan di daerah-daerah pinggiran kota, suburban. Karena kotanya menjadi padat, besar, tapi kemudian harga-harga tanah menjadi mahal. Sehingga mau nggak mau orang minggir ke daerah pinggiran-pinggiran, suburban. Terus karena pinggiran kota itu adalah luas dari kota, nah biasanya dia perlu infrastruktur baru untuk menangani masalah air, listrik, transportasi, jalan, terus kesehatan dan sanitasi. Sehingga akhirnya muncul beberapa gerakan-gerakan yang menginisiasi munculnya beberapa kota-kota baru ya. Ada konsep garden city, kota taman, satellite city, kota-kota satelit, yang merupakan kawasan daerah-daerah support terhadap kota-kota induknya. Kemudian pada abad 15-16-17 itu mulai terjadinya ekspansi ya, karena bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Spanyol
Belanda itu mencari sumber-sumber penghasilan baru. Dia mulai menjelajah, terus menjadikan munculnya kolonialisme, menjajah. Terus mereka biasanya membuat benteng-benteng atau kota pertahanan di kota atau di daerah di mana dia menjajah. Makanya muncullah kota-kota benteng. Terus ada rumah Kota Great. Jadi kita bisa lihat bagaimana perkembangan kota itu dilihat dari perkembangan zaman dulunya atau dulunya seperti apa. Nah, Kota Great pada Philadelphia ya, seperti ini ya. Amsburg, ada Capitol, ada perguruan tinggi, ada istana gubernur, ada lapangan. Ini Washington DC, ada sungai, terus ada lihat ini ya, gridnya dia nggak kotak-kotak, tapi dia segitiga-segitiga. Danau Michigan. Nah, pada tahun 1893 di Amerika muncul namanya gerakan City Beautiful Movement sampai dengan tahun 1900. Jadi bagaimana membuat kota itu memiliki karakter yang lebih monumental. Jadi ada plaza atau lapangan yang besar, ada jalan yang lebar, ada monumen, menggunakan prinsip aksis atau mundur atau sumbu ya. Kemudian muncul gerakan reformasi terhadap perencanaan fisik yang terintegrasi dengan masalah sosial dan ekonomi. Jadi bagaimana kota itu bukan cuma sekedar indah saja, tapi juga sehat secara sosial dan ekonomi. Nah, perkembangan sekarang kontemporer, perencanaan kota itu ditentukan dengan mekanisme pengendalian. Jadi ada tata kelola lahan, tata kelola bangunan, terus dibuatkan rencana pemukiman. Jadi penduduk akan terus bertambah. Sekarang bagaimana membuat pertama tidak membebani fasilitas lahan yang sudah ada. Kalau tadi rumahnya satu, terus anaknya cuma 2, berarti beban terhadap tapak itu hanya 4 orang. Tapi begitu anak yang 2 ini menikah, dan masing-masing punya anak, itu sudah bukan 4 lagi. Itu mungkin sudah 12 yang sekarang ditanggung. Kalau tadinya airnya hanya untuk 4 orang, sekarang airnya untuk 12 orang. Listriknya juga sama untuk 12 orang. Itu berarti lama-kelamaan jika tidak dikelola, itu akan kehabisan sumber daya tanah itu. Mungkin air tanahnya surut, atau kotor, atau habis. Ya. Terus listriknya harus tambah daya, karena pengguna jadi lebih banyak. Kemudian ada pengendalian organisasi dan pelestarian. Oke. Jadi itu yang berkaitan dengan kota. Jadi, mengapa teori ini muncul atau dia berasal dari Barat? Ya karena pada dasarnya catatan tertulis itu lebih lengkap ya, dibanding kota-kota di Indonesia. Nanti kita akan juga bahas kota-kota Indonesia ya. Tapi perkembangan utama kota-kota ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan dengan kota-kota Indonesia pada umumnya. Oke.
Oke. Kalau Anda lihat di e-learning nanti, itu kan materinya sudah saya masukkan ke dalam bagian per minggu ya. Kalau Anda lihat ada minggu pertama, minggu kedua, pengantar, terus makna kota, karakter dalam panjangan, masa bangunan ini terus sampai yang terakhir ya. Nah, beberapa materi ini itu Anda bisa baca lebih dulu ya, karena untuk memudahkan pemahaman Anda dalam membahas kota. Nanti tugas yang bersangkutan pun akan berkaitan tentang elemen-elemen yang akan kita pelajari berkaitan dengan apa yang menjadi faktor-faktor pembentuk suatu kota yang baik. Itulah yang menjadikan sebagai tugas makalah. Jadi kalau lihat di pengantar ini yang tadi ya kita bahas tadi, kemudian minggu depan adalah makna kota. Kalau kita lihat di makna kota, ini ya. Definisi kota adalah pemukiman. Kawasan terbangun lebih mendominasi daripada kawasan yang tidak terbangun. Dengan rural atau daerah pinggiran atau daerah bukan kota itu didominasi oleh kawasan tidak terbangun. Jadi kalau secara fisik dengan kota dan bukan kota itu adalah dengan lihat seberapa banyak persentase daerah terbangun fisik ya, hutan beton, bangunan-bangunan tempat tinggal, perkotaan, sekolah, rumah sakit, pasar, itu lebih dominan dibanding dengan ruang-ruang terbukanya. Bahkan idealnya adalah ruang terbuka itu paling tidak 20% ruang terbuka dibanding dengan kawasan terbangun pembuatan. Oke. Beberapa saya belum cantumkan sini ya. Nanti ada beberapa buku-buku referensi ya yang nyangkut dengan kota. Saya lupa nih sama sekali. Nanti saya akan tambahkan. Yang jelas dia ada Kevin Lynch, ada Hamid Sirvani, ada Roger Franzig ya. Kemudian ada buku tentang kota, bagus juga Martono, bisa digunakan sebagai referensi. Oke. Jadi kota bisa lihat dari sisi manusianya, bisa dilihat dari sisi artefaknya, bangunan-bangunannya, bisa lihat dari sosial spasialnya. Jadi ruang kota bisa berbentuk fisik, sosial, mental. Ya. Terus morfologi, bentukan kota itu bisa bentuk visual, tampilannya, bisa strukturalnya, bentukan ininya, bentukan pengaturannya, juga fungsional, digunakan untuk apa. Dan kota juga merupakan suatu produk yang selalu bertumbuh ya, berevolusi. Jadi kota itu adalah sesuatu yang ya
sorry putus. Jadi kota itu bisa lihat sebagai satu suatu organisme yang hidup ya. Nah, dia tumbuh dari kecil, tumbuh besar, dewasa, tua, bahkan bisa mati. Jadi kota-kota itu banyak yang akhirnya karena tidak mampu lagi tumbuh berkembang, terus dia mati atau ditinggalkan. Bisa karena juga karena bencana ya, dan juga karena perang ya. Kota jadi kota kosong, orang jadi ditinggalkan. Kayak beberapa tempat misalnya kayak di kota-kota pasca perang itu juga banyak yang akhirnya tidak mampu bangkit, mati ya. Beberapa lagi yang justru malah jadi lebih maju. Di Jepang setelah kena bom atom itu Hiroshima itu malah makin maju dia tumbuh kotanya. Jadi kota bisa dilihat sebagai kumpulan artefak, benda-benda, bangunan-bangunan, ruang terbuka, jalan, objek fisik ya. Tapi bisa juga dilihat sebagai aktivitas manusianya yang di situ. Setiap kota itu punya ciri khasnya, punya aura masing-masing ya. Kalau Anda lihat, dan itu tidak hanya berkaitan dengan iklim di mana kota itu berada, tapi juga berkaitan dengan sosial budaya penduduknya. Makanya kalau Anda lihat kota-kota sama-sama seperti di Jawa, itu bisa beda tuh. Jogja yang kesannya sangat ramah, ya, sangat welcome terhadap pendatang, terus murah, ya, dibanding dengan Jakarta ya, yang sangat keras di kota misalnya. Terus orang-orang cenderung egois misalnya. Itu juga berkaitan dengan budaya kotanya. So, kalau kita bicara kota-kota negara-negara dunia ya, sama-sama metropolitan, Tokyo sama Jakarta tuh beda ini, beda cara berhidupnya, lifestyle-nya beda. Jakarta Singapura tuh tidak sama cara bersosialisasinya. Singapura, Hong Kong juga walaupun sama-sama kota-kota besar yang memiliki banyak perusahaan-perusahaan kelas dunia, tapi kehidupan di Hong Kong itu lebih lebih luas, lebih hidup dibanding di Singapura yang kaku. Itu kaitannya bukan dengan bentuk bangunannya, bukan dengan sistem spasialnya, ruangannya, tapi lebih ke budaya sosial hidupnya. Sama nanti di kota di Palembang itu berbeda dengan kota misalnya di Lampung, misalnya. Berbeda dengan misalnya kota di Cirebon. Karena setiap kota itu selain karena lokasinya menentukan bagaimana bangunannya itu disebar dan ditata, tapi juga suku bangsanya, penduduknya di situ, dan sosial budayanya yang berkembang di situ yang memberikan warna yang berbeda. Sehingga walaupun kota-kota sekarang bangunannya hampir sama semua, mirip-mirip, kantor tipologinya kotak-kacang kali ya. Ya mau ada di Jakarta, mau ada di Palembang, mau ada di Bogor, tapi penggunaannya atau gaya hidup manusia yang mendiaminya itu tetap bercirikan berbeda. Karena memang sosial spasialnya, proses berkomunikasi, proses berinteraksinya tidak sama. Jadi kembali dipengaruhi oleh kehidupan fisik, sosial, mental, budaya dari masing-masing penduduk yang tinggal di kota. Jadi walaupun sama-sama ruang membentuknya fungsinya sama, kantor, tapi suasana kantornya bisa berbeda. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan?
Silakan jika ada pertanyaan. Ada. Oke, untuk jadwalnya sendiri ya, jadwal kuliah itu kita akan tetapkan ini di jam 3 ya. Memang waktunya itu kurang ideal karena terlalu sore, tapi hanya jam ini yang yang diberikan ya. Karena yang jadwal lainnya sudah dipakai oleh dosen lain. Nah, jika ada perubahan jadwal, nanti saya akan upayakan tuh diberitahukan paling enggak beberapa hari sebelumnya atau maksimal sehari sebelumnya sudah harus ada pemberitahuan kalau ada pergantian jadwal. Tapi untuk sementara jadwal ini yang masih valid, yang masih kita gunakan. Baik, Pak. Oke. Oh, sorry. Nah, jadi kalau dari materinya ini ada 16 kali pertemuan, nanti ada di antara ini nanti ada tugas yang misalnya di elemen penyangga kota ini di salah satunya itu nanti ada tugas yang berkaitan dengan teori yang akan kita bahas. Ini misalkan ya, ini kita bicara betul dalam masa bangunan. Ya. Ini ada penjelasan tentang teorinya, apa itu bentuk masa bangunan. Kemudian Anda harus cari penerapan teori ini pada Kota Palembang. Jadi bagaimana pengaturan seluruh bangunannya, ya, bagaimana posisi jalan terhadap bangunan dan bagaimana efek bangunan tersebut mempengaruhi jalan dan lingkungan sekitarnya. Atau misalnya kalau kita bicara tentang sistem tautan, ya, kita bahas tentang sistem tautannya, teorinya, itu nanti Anda cari lokasinya di mana, misalnya di daerah pedestrian Sudirman. Nah, itu bagaimana ininya, pengaturannya, efeknya, terus berapa besar lebar jalannya, terus bagaimana efek jalan pedestrian, jalan jalur jalan kaki itu bagi lingkungan sekitarnya, dan seberapa connect, seberapa nyambung jalan-jalan itu ke bagian-bagian kota lainnya. Nanti mungkin Anda akan survei atau melakukan kajian terhadap beberapa jalur pedestrian di Kota Palembang. Bisa saja ambilnya di pedestrian Sudirman, atau di jalan Kenal Lebar Daun, atau di jalan misalnya Jalan Merdeka. Dibahas hanya mengenai misalnya jalur pejalan kakinya. Atau yang dibahas mengenai misalnya gedung-gedung atau bangunan-bangunan yang berkaitan dengan masa-masa bangunan. Itu nanti yang akan berupa tugas-tugas perencanaan kota. Ya. Nanti tugasnya juga sifatnya bisa berkelompok. Nanti detailnya nanti ada di masing-masing minggu penugasan. Nah, yang saya harapkan dari Anda itu, Anda sudah membaca keseluruhan materinya, kemudian baru menentukan yang mana yang akan dijadikan sebagai tugas kelompok, tugas makalah. Oke, demikian saja kira-kira materi untuk awal ini.
Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Eh, sorry. Ini ada saya tuliskan di itu ya, di kolom chat absennya. Silakan di absensi dan ditulis sesuai dengan mata kuliah hari ini. Jadi hanya pilih mata kuliahnya mata kuliah perencanaan kota, yang lain jangan diisi. Oke, Pak. Baik, sebelum ditutup, tolong dinyalain dulu ini. Nyalain dulu kameranya. Saya mau 6 ya. Kurang berapa? Kurang 1 ya? Kurang 2 ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.